nama Ibu Irda Witriani. Ibu biasa dipanggil dengan nama Ibu Wit. Dan perkenalkan, nama Bapak Agus Triwadi, biasanya dipanggil dengan Pak Agus. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya tentang pembelahan sel. Oke anak-anak, silakan lihat video berikut ini. Reproduksi artinya berkembang biak. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pembelahan sel. Reproduksi berkaitan dengan pembelahan sel. Di manakah letak hubungan antara reproduksi dengan pembelahan sel? Nah, sekarang silakan simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah yang pertama, menjelaskan tujuan dari pembelahan sel, menjelaskan pembelahan sel, menjelaskan perbedaan ketiga macam pembelahan sel, dan menjelaskan ciri khas dari tiap fase. Nah, tujuan sel untuk membelah itu ada tiga. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Semakin banyak sel, maka semakin besar ukuran makhluk hidup. Contohnya, sewaktu kita kecil, tubuh kita, berat dan tinggi kita semakin hari akan bertambah. Yang kedua, untuk perbaikan. Apabila tubuh kita luka, maka sel akan membelah untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Seperti halnya saat kaki kita terluka, maka lama-kelamaan luka pada kaki akan sembuh. Yang ketiga, untuk reproduksi, di mana sel kelamin membelah untuk membentuk dibagi atas tiga, yaitu pembelahan amitosis atau disebut juga dengan pembelahan biner. Kemudian mitosis, yaitu pembelahan di mana tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Kemudian yang ketiga, pembelahan meiosis, yaitu pembelahan di mana terjadi reduksi jumlah kromosom. Bahas satu persatu mengenai pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan amitosis. Disebut juga dengan pembelahan sel secara langsung. Prosesnya mula-mula inti sel memanjang, kemudian bagian tengahnya menyempit, dan akhirnya menjadi dua bagian yang sama. Pembelahan amitosis ini umumnya terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah seperti bakteri dan juga terjadi pada tulang rawan hewan tingkat tinggi. Nah, sekarang perhatikan animasi video pembelahan amitosis. Yang kedua disebut pembelahan mitosis, yaitu pembelahan sel secara tidak langsung. Kenapa? Karena melalui tahapan yaitu interfase atau disebut juga dengan fase istirahat, profase, metafase, anafase, dan telofase.
Pada interfase, sel akan mempersiapkan diri untuk menghadapi pembelahan berikutnya. Kemudian, pada profase, membran nukleus lepas, kromosom keluar dan tersebar. Pada metafase, peristiwa yang terjadi adalah kromosom berkumpul di bidang pembelahan sel atau disebut juga dengan bidang ekuator. Kemudian anafase. Pada anafase, kromosom berpisah dari pasangan dan masing-masing menuju kutub yang berlawanan. Kemudian berikutnya telofase. Pada telofase, sitoplasma menyempit, kemudian diikuti dengan penyempitan bagian lainnya, dan akhirnya terbelah menjadi dua bagian, dan akhirnya terbentuklah dua sel anak. Yang pertama, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Yang kedua, pembelahan mitosis, jumlah kromosom sel anak akan sama dengan jumlah kromosom sel induk, yaitu bersifat diploid atau disebut juga dengan 2N atau disebut juga dengan berpasangan. Yang ketiga, pembelahan meiosis, yaitu pembelahan sel secara tidak langsung dan melalui dua tahapan utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 akan terjadi proses profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dilanjutkan meiosis 2, akan terjadi proses profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Di mana proses tahapan tiap fase hampir sama seperti pada mitosis. Pada meiosis 1 terjadi profase 1, kemudian dilanjutkan metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada saat telofase 1 belum terbentuk sel anak, maka dilanjutkan kepada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada telofase 2, barulah terbentuk dua sel anak. Untuk memahaminya, silakan simak video mengenai pembelahan meiosis berikut ini. Jadi, ciri khas dari pembelahan meiosis adalah yang pertama, terjadi pada sel kelamin. Yang kedua, jumlah kromosom sel anak menjadi setengah dari jumlah kromosom sel induk, yaitu bersifat haploid. Lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Dan ingat anak-anak semuanya, tetap di rumah aja, jalankan protokol kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.